kita lagi ada di sawah. Lumayan pagi-pagi bisa lihat yang ijo-ijo. Kita lagi ngapain ya di sini? Ayo kita tanya Mas Ferry. Tapi Mas Ferry lagi gimana ya? Anginnya mau enak sepoi-sepoi. Lebih bocah. Mas Fer, Ayo, kamu lagi ngapain? makan gorengan. Memantau sawah. Oh, sekarang Tapi sawahnya orang. Oh, itu nanam sawah orang. Tak kira sekarang nanam lombok. Enggak. Sik dilek sik. Terus kamu di situ berarti tadi ngutili lombok. Enggak, bandengke tadi. Badane apa? Lomboknya kok luwih dawa iki timbang sing tak pegang tadi. Gak, alah aku curiga, gak percaya. Dilek sik. Lagi lihat panen rumput, Mbak. Lagi lihat panen rumput. Sawah sama yang mana toh? Ini ada orang HP-HPan itu. Pedes lomboknya. Tapi bukan lombok colongan loh, teman-teman. Hah? Itu Terus? berarti. Oh. Itu lagi babat apa itu? Itu Rumput rumput apa? odot sama rumput pakcong nih. Rumput odot sama pacong. Rumput odot sama rumput pakcong. Loh, lah masa dhewe? Si aja bahas Oh, itu. iya. Nah, mulai kita lagi liputan. Rumput odot sama rumput pakcong. Oh. Yang mana yang odot, yang mana yang pacong? Yang pakcong itu yang besar-besar yang ada di tengah. Jadi ini penanaman ada dua, yang pinggir ini tak tanami odot, yang tengah ini tak tanami pakcong. Oh, lah kenapa kok variasi ngono kuwi? Soalnya kalau pakcong semua, gitu, itu nanti ngiupi lombok ini. Jadi lombok yang dimakan dengan gorengan tadi kurang pedes akhirnya. Tapi kalau odot semua, nanti produktivitas di tanahnya ini kurang optimal. Jadi sebenarnya malah kayak anu toh Mas. Besaran pacong toh. Benar. Kan maksudnya hasilnya berarti lebih banyak pacong. Lebih banyak pakcong. Cuma lah kita tanami pakcong semua, ini nanti kan jadi sakmene ini tingginya segini toh. Lah ini menutupi matahari ke lombok ini loh. Nanti bisa perang antar warga itu. Oh. Tuh. Kan melu busuk-busuk sini apa ndak? Sik. Kita sambil nyari tengu. Enggak, ini berarti panennya itu masanya berapa, Mas? Ini kemarin karena kita tidak memupuk dan tidak mengelap karena udan-udanan ya. Ini sampai 3 bulan baru panen. 3 bulan baru panen. Kalau kita pupuk biasanya di 45 hari sampai 2 bulan. Itu bisa panen. Bisa panen. Anginnya bayi, santen ini masuk angin pura. Rokok entek separuhnya disedot alam. Gak apa-apa, percaya sama alam aja. Berarti ini nanti dipanen, buat dijadikan pakan kambing. Ini kebetulan yang di sawah ini kita akan buat pakan, kita akan jadikan pakan sendiri yang di sawah ini kebetulan. Pakan sendiri. Berarti ini nanti langsung dikasihkan gitu? Enggak, kalau di tempat kami kan di seleb, chopper dulu. Dicoper, Terus diseleb. difermentasi. Oh, difermentasi. Karena pembabatan ini nanti langsung semua, serentak semua ini. Bisa 2 sampai 3 mobil. Kenapa kok nggak langsung dikasih nih? Kenapa kok tidak? Tidak habis, Mbak. Oh iya. Tidak habis. Lah kan dombanya masih sedikit. Ya maksudnya kan nggak semua habis. Maksudnya kan sebenarnya bisa toh habis dipanen, dicoper terus langsung dikasihkan. Dikasihkan, bener. Cuma kan kalau di sini kita nanam kalau sedikit kan ya lucu karena satu kedok ini bisa suket semua. Masuk suket pari jagung, kalau yo heterogen ke hutan. Gak bisa ya kayak gitu. Kalau jumlahnya domba sedikit, satu rumput ini bisa dijual, Mbak. Tapi yang kedua kita ngomong yang buat pakan dulu ya. Kan nggak pengen sini. Sik, ini gak enak dalan sih rada apik. Di sana lagi. Lewat lombok-lombok. Lewat lombok-lombok aja yuk. Tapi jangan sambil metik ya. Soalnya lomboknya orang. Lomboknya orang. Nah, ini kita ceritakan yang buat pakan. Kita bisa ngambil tartir misalnya babat separuh ini dulu. Ya enggak separuh dengki, ini 1/8. Babat segitu dulu gitu. Iya. Itu kalau kita buat pakan anggapnya per hari untuk
10 ekor kita butuh kisaran 60-an kilo lah. 10 ekor 60 kilo atau 2 bongkok. Itu belum sentrat. Full hijauannya. Full hijauannya. Terus? Cuma kalau kita babat 10-10, ketika kita babat sebelah sana, sini sudah tinggi lagi, itu juga bisa seperti itu. Itu kalau dilakukan kan, mandiri. Malah maksudnya situ habis, ini sudah panen lagi. Cuma nanti ketika kita pengen nambah, itu kan jadi tidak rata, Mbak. Tingginya tidak rata. Nambah apa maksudnya? Nambah dombanya. Nambah domba, nambah kebutuhan pakan lah. Iya. Tidak rata. Terus untuk pemupukan kita juga akan sulit karena ngeblok. Kalau seperti ini kan kita langsung hitung. Oh, tanah segini luasnya sama itu ya. Tuh, itu kan juga rumput. Itu punya orang maksudnya. Punya orang. Yang punya orang. Maksudnya misalnya kita punya segini luasnya, nanti cukup untuk domba berapa ekor dan berapa lama. Ngitungnya seperti itu. Lah misalnya ini, ternyata bisa untuk pakan 3 bulan. Berarti kita harus panen per 3 bulan saja gitu loh, Mbak. Panen 3 bulan langsung diolah. Cuma kudune kan ini panennya per 4-5 hari, pol-polnya 2 bulan. Jadi kita akan ngitung pase ini untuk sak piro sisane seberapa kan gitu. Jadi maka dari itu nanti rumput ini bisa membuka lapangan kerja yang baru. Contohnya kita nyoper pakan terus dijual kayak di Ferris Farm itu kan juga seperti itu. Silasan ya bisa. Silase bisa, tapi kan nggak jual silase yang rumput. Kalau silase yang tebon saja kemarin. Karena kadar airnya lebih sedikit. Kalau untuk rumput ini full untuk pakan komplit gitu loh. Kayaknya ada telepon. Udah saya tolak. Berarti kan di Ferris Farm pakannya fermentasi. Jadi ini sistem pembabatannya kita tetap pakai hijauan. Dibabat serentak. Nanti di sana diseleb serentak. Ini nanti akan tumbuh serentak, dipupuk serentak lagi, ngelepnya juga serentak. Kita kan nggak bisa misalnya ngelep separuh sih itu nggak tanggul akhirnya. Separuh meneh nggak tanggul kan gitu nggak bisa. Kalau ngelep kan jatah-jatahan gitu loh, Mbak. Gitu. Jadi kalau bisa sak-ret gitu. Ya kalau terlanjur nanam banyak kayak ini punya ekodin ini ya. Lah ini kan dia sistem manennya separuh. Ini sepertiga. Dia malah ngelepnya bingung kayak gini. Soalnya satu ledok, satu apa lek ngarani? Satu kedoan. Satu kotak lah gitu. Iya. Gitu. Cuma kan beliaunya ini tetap bisa ngelakoni, jadi kembali ke masing-masing. Tidak ada yang benar dan yang salah, yang penting kita tetap bisa menjalankan semuanya. Nanti gebrebek apa enggak ya? Enggak tahu. Anginnya. Enggak. Berarti misalnya kita punya sawah, katakanlah enggak terlalu besar, terus kita mandiri. Punya domba mek sedikit. Misal kita ngarit-ngarit sedikit-sedikit sebenarnya juga enggak apa-apa ya? Ngarit boleh. Ini kan babat. Maksudku babat sedikit-sedikit kita sendiri. Nanti banyak ruginya ketemunya. Contoh satu kedok ini tadi ya, anggapnya kedokannya kalau sedikit nggak apa-apa. Tapi kan kalau kedokan banyak ini untuk 10 ekor, ini kan bisa panen sekitar 1000 bongkoan. Nah, 1000 bongkoan kan malah bisa jadi berapa? 100 hari. Jadi pas jadi 3 bulan. Nak 10 ekor untuk ini. Wes nggak butuh nambah apa-apa lagi. Cuma kan ya tadi kita nggak bisa maintenance rumputnya biar seragam karena ngelepe, mupuke kan nggak bisa bareng. Kalau pas hujan oke lah kehujanan semua. Kalau pas ngelep ini ya nggak bisa gitu loh, Mbak. Kalau pas kemarau ya. Ngelep itu mengairi sawah teman-teman. Jadi jebol kali cilik dilebokke ke situ. Oke, terus kalau untuk rumput Mas, sebenarnya misal kita punya ladang yang kecil, karo dhewe-dhewe apa? Paling bagus. Radang babat kok kalau babat kan kita bisa lihat. Iya, paling bagus. Paling bagus itu nanam rumput apa sih? Bukan paling bagus sih, maksudnya sebaiknya. Lah gini, kita tinggal lihat kalau di desa kan kita tetap lihat kondisi sekitarnya, Mbak. Seperti ini. Kita nggak bisa memaksakan untuk nanam full pakcong.
Karena lihat kanan kirinya ini tumbuhannya lebih rendah dari rumput atau tidak kan gitu. Kalau lebih rendah otomatis tumbuhan-tumbuhan lombok seperti kalau lebih tinggi rumputnya ya dan tumbuhan lomboknya lebih rendah ini otomatis kan nyekundis lomboknya. Ya Iso toh? dibabat tanggone dhewe ya. Oh, bukan masalah itu. Dewe lek tuku gorengan tuh gak iso berhadiah lombok gitu loh. Kayak tadi saya beli tahu isi kan berhadiah lombok. Yang kita beli kan tahunya saja. Lah hadiah lomboknya kita nggak dapat karena salah satu Ngawur. ya lomboknya kan yo dikei bakule toh. Oh iya. Lah itu kita nggak dapat hadiah karena lomboknya nyekundis orang pada egois nanam rumput pokoknya aku duwe sing paling apik sing paling gede. Padahal kalau menurut saya pribadi kayak ini di farm saya yang kami terapkan apapun jenisnya rumput kita milih tinggi pendeknya itu saja. Untuk nutrisi wis mengikuti. Lah untuk memenuhi nutrisi di domba ini nanti kita subal dengan konsentrat gitu loh. Konsentrat tetap penting. Konsentrat itu apa sih? Pakan penguat. Apakah harus beli? Harus. Enggak. Termasuk ini juga termasuk konsentrat. Gitu. Loh, konsentrat itu tak pikir konsentrat itu yang kering yang itu loh, Mas. Bukan tuh ternyata. Tuh, itu konsentrat beli pabrikan. Ya, maksudnya Kalau tak pikir konsentrat itu kalau kayak kita gitu. bilang konsentrat itu sebenarnya kan hanya pakan penguat toh. Oh, pakan Sebenarnya, penguat itu pakan yang hijauan ya membuat bisa. Bisa hijauan atau hasil dari hijauan. Contoh hasil dari hijauan adalah ketela, terus jagung, terus umbi-umbian, hijauan. biji-bijian seperti itu. Aku lagi tahu ini loh, beneran. Soalnya konsentrat pabrikan pun bahannya juga sebenarnya dari ini. Kita lihat biasanya bahan kan yo, tapi. tepung gaplek, Iya. tepung jagung loh, podo ae sebenarnya. Gitu loh. Lah, kalau itu kan udah kering. Kering sama basah itu mempengaruhi nutrisi nggak sih? Kalau kering sama basah sebenarnya tinggal basahnya karena getah atau karena kadar air. Kayak gitu. telo misalnya. Kalau telo kan ada getahnya yang mengandung sianida. Itu sangat mempengaruhi, bahkan bukan hanya mempengaruhi, meracuni juga gitu. Sampai ada korban nggak ya? Ingat Dele nggak? juga seperti itu. Lah maka dari itu kita ada tekniknya. Teknik untuk menghilangkan racun ini dengan cara satu dijemur, jemur atau pengeringan ya. Kok pengeringan ini nanti bisa dijemur atau di oven, terus kemudian di steam atau difermentasi. Lah itu loh. Yang penting kita tahu cara mengolahnya agar domba-domba ini bisa menerima bahan pakan ini sebagai makanan. Karena banyak sekali bahan pakan yang tidak diterima sebagai makanan. Oh, ada juga. Ada. Kayak Contoh apa? ya ini mengandung sianida tinggi ini kan sebenarnya bahan pakan. Lah ketika dikasihkan langsung itu bisa mendem. Berarti kita tetap harus memilah dan memilih ya. Nggak sembarangan istilahnya. Oh, enggak sembarangan. Pokok ijo, chopper. Tidak boleh diperhatikan di rumah itu. Ijo, chopper. Ijo chopper Pakane. tiba rumput Jepang gitu. Tuh. Tega ngono rumputnya tetangga. Oh, lagak lombok gitu. Jual lombok larang ya saiki. Murah, Deng. Nggak Murah ya tahu. sekarang ya. Nggak tahu. 40 kayaknya. Oke. Oh, jadi intinya ya, nak masa pemilihan rumput tadi lihat tanaman sekitar dulu. Kalau mendukung untuk pakcong, ya kita kasih pakcong. Kalau tidak mendukung, kita bisa nanam odot. Jadi masalah odot, masalah pakcong ini gak menang-menangan api-apian, tapi fungsi-fungsinan dan menjaga kerukunan antar umat Agama. bukan bersawahan. Oh iya, Betul. persawahan. Oke. Oke, Mas Per. Wes, gitu aja paling cukup ya. Cukup. Tadi kan kita bahas rumput Oh dan iya, rumput cara. intinya apa? Sekarang apa? Intinya tadi Ben- pengolahannya. Pengolahannya, penanaman, pemilihan bibit. Mm-mm. Jadi ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, tidak hanya faktor nutrisi saja. Iya nek tanahmu sak hektar los, nanti mbok kayaknya kuntis tengah rumput tok nggak masalah. Yang Terus terganggu kan kalian sendiri, bukan orang lain gitu loh. pembabatan, barang itu mau idealnya gimana. Oke, Mas Fer. Oke, siap. Terima kasih banyak dan terima kasih Bebek. Dang. Oh wes itu penutupan. Ya, Ya, terima bagi kasih. teman-teman yang sedang melakukan kegiatan beternak, semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan Bebek ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.